Sudah. Nah, oke, bagus kalau begitu. Nah, hari ini kita akan belajar lagi mengenai tentang struktur kalimat. Sebelumnya Ibu tanya dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Oke, hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai struktur kalimat. Ada yang tahu tidak kira-kira struktur kalimat itu apa? Ya, struktur kalimat itu adalah bagaimana cara kita menyusun sebuah kalimat. Oke. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui media pembelajaran yaitu TPP nanti, murid mampu membaca ragam kata dan kalimat dengan benar. Kemudian, melalui LKM yang nanti akan Ibu bagikan, murid dapat menentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan dari kalimat tersebut. Nah, dan yang terakhir, melalui kegiatan LKM, murid mampu menyusun rangkaian kata dan kalimat dengan struktur yang benar. Seperti itu. Nah, apa sih manfaatnya kita belajar struktur kalimat? Manfaatnya yang pertama, supaya kita dapat menyampaikan informasi itu dengan lebih benar atau lebih akurat, sehingga orang tidak salah paham dengan apa yang kita sampaikan dan dapat menghindari. Nah, coba perhatikan kalimat di depan ini. Kakak memasak ikan di dapur bersama ibu. Coba ibu tanya, siapa yang sedang melakukan kegiatan tersebut? Kakak. Ya, ada kakak. Kemudian, apa yang sedang mereka lakukan? Memasak Iya, betul, memasak. Apa yang sedang dimasak? ikan Tuh, di mana mereka melakukannya? di dapur Dan bersama siapa? bersama ibu. Iya, betul. Nah, jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu kita untuk menyusun sebuah kalimat. Ada siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, apa yang sedang dikerjakan, benda yang dikerjakan, tempatnya di mana, dan bersama siapa. Seperti itu. Jadi struktur kalimat itu adalah susunan atau pola unsur-unsur dalam sebuah kalimat agar kalimat tersebut jelas, runtut, dan juga mudah dipahami. Nah, unsur-unsurnya ada apa saja? Ada subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Predikat itu apa? Predikat itu adalah kata kerja seperti memasak, memancing, membaca, makan, dan lain sebagainya. Nah, jadi subjek itu adalah pelaku dalam kalimat dan biasanya berupa kata benda. Contohnya, Ani membaca buku. Nah, subjek itu biasanya berada di awal. Jadi subjeknya adalah Ani. Ani yang melakukan kegiatan membaca buku. Kemudian ada predikat. Predikat ini adalah menjelaskan apa yang subjek sedang kerjakan atau kata kerja. Ani membaca buku. Berarti Ani sedang melakukan pekerjaan berupa membaca. Jadi predikatnya adalah membaca. Kemudian ada objek. Objek itu adalah yang dikenai tindakan dan biasanya ada setelah predikat. Nah, tadi predikatnya adalah membaca. Berarti objeknya adalah buku. Ani membaca buku berarti objeknya adalah buku. Dan yang terakhir adalah keterangan. Keterangan ini untuk menjelaskan lebih lanjut dari kalimat yang sudah ada. Bisa berupa waktu, tempat, dan juga cara atau tujuan. Contohnya, Ani membaca buku di rumah. Nah, di rumah itu merupakan keterangan tempat di mana Ani melakukan kegiatan membaca buku. Seperti itu. Nah, polanya dalam sebuah kalimat itu bermacam-macam. Ada subjek, predikat, ada subjek, predikat, objek, ada subjek, predikat, keterangan, dan subjek, predikat, objek. Yang penting harus dalam sebuah kalimat itu harus memiliki subjek dan predikat. Nah, kemudian coba perhatikan di sini. Ada susunan kata-kata di bawah ini menjadi struktur kalimat yang lengkap. Ada pergi, UKS, dodol, ke, sakit kepala, merasa, karena. Kira-kira subjeknya siapa kalau dari gambar ini? Dodo. Ya, betul. Nah, subjeknya adalah Dodo. Nah, kira-kira predikatnya atau apa yang dia lakukan? Pergi. Pergi, ya betul. Jadi Dodo pergi kemana kira-kira? Ke UKS. Ke UKS, betul. Ke UKS itu adalah keterangannya. Karena apa kira-kira? Karena merasa sakit kepala. Iya, betul. Nah, jadi kalau menjadi sebuah kalimat, Dodo pergi ke UKS karena sakit kepala. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut mengerjakan LKM. Di sini ada sebuah LKM yang Ibu buat, di mana tujuan kita mengerjakan LKM ini yang pertama yaitu kalian dapat menentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan dari sebuah kalimat. Yang kedua, kalian mampu menyusun rangkaian kata dan kalimat dengan struktur menjadi kalimat yang tepat.
Nah, di sini LKM-nya itu terbagi menjadi tingkat. Ada yang pertama yaitu tingkat rendah, kemudian tingkat sedang, dan yang terakhir itu tingkat tinggi. Nah, tadi kan Ibu sudah membagi kelompok sesuai dengan tingkat tinggi, tingkat sedang, dan tingkat rendah. Nah, untuk yang tingkat rendah yaitu kalian dibaca dulu ini pertanyaannya. Contohnya nomor 1, Ibu memasak sayur bayam di dapur. Nah, kalian tandai menggunakan pensil warna yang mana merupakan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian diisi tabel sesuai dengan yang kalian tandai di sini. Diisi tabelnya yang mana subjek, yang mana predikat, objek, dan keterangan. Ini yang untuk tingkat rendah. Kemudian untuk tingkat sedang, kalian membaca teks berikut. Kalian boleh tandai teks yang dibaca ini, tandai yang mana objek, keterangan, predikat, dan subjek. Kemudian juga kalian runtutkan dalam tabel yang mana subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Kemudian di bawahnya lagi ada menyusun kata acak menjadi kalimat SPOK yang benar. Nah, kalimat di bawah ini kan masih acak. Silakan kalian susun menjadi kalimat SPOK yang benar. Kemudian lanjut yang untuk lembar kerja tingkat tinggi. Nah, untuk yang tingkat tinggi, kalian baca teks yang di atas ini. Ini kan kalimatnya belum lengkap. Silakan kalian lengkapi sesuai kalimat. Kemudian ada di bawahnya lagi yaitu menyusun paragraf bertema bermain bersama teman. Nah, di sini ada kalimatnya di atas. Silakan kalian uraikan menjadi paragraf. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Mengerjakan lembar kerja. Sekarang kita akan melakukan presentasi. Namun di dalam presentasi ini kita akan melakukan presentasi secara berkelompok, di mana kelompoknya itu sesuai kelompoknya. Silakan kalian pilih satu orang untuk melakukan presentasi. Anak-anak, hari ini kita telah memahami dan menyusun kalimat menggunakan struktur SPOK. Apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dengan menggunakan SPOK, kita dapat menyusun kalimat dengan baik, benar, dan rapi agar mudah untuk dipahami. Ya, benar sekali. Ibu sangat bangga pada kalian hari ini karena telah berusaha dengan kemampuan kalian masing-masing dalam menyusun kalimat SPOK. Semoga kalian dapat terus berlatih agar lebih pandai lagi dalam menentukan kalimat SPOK dan menyusun kalimat dengan struktur SPOK. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya, Ibu minta kita menyusun kalimat SPOK mengenai hewan kesukaan kalian masing-masing. Silahkan kalian buat satu kalimat di rumah untuk kalian sampaikan pada pembelajaran berikutnya. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.